Hai, assalamualaikum, selamat malam. Hai, nama saya Rodia, kelas 9. Saya akan menceritakan saat pulang kampung. Pada tanggal 9 April saya dan keluarga memutuskan untuk pulang kampung Syah, dan keluarga berangkat pada waktu subuh. Selesai sahur, kebetulan di situ saya sedang tidak puasa. Karena saya datang bulan, saya kurang suka naik mobil pergi jauh-jauh karena saya orangnya mabukan. Singkat saja, saya sudah sampai di Pekanbaru. Saat baru memasuki Pekanbaru, di situ perut saya mulai nggak enak karena kayak mual gitu. Saya coba untuk tahan pun, di situ sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Saya belum sarapan karena pas sahur saya tidak makan karena perut saya sangat mual. Pusing, jadi mama memutuskan untuk berhenti di Indomaret. Mama, saya berhenti di Indomaret untuk membeli roti dengan minuman mineral. Saya makannya sembunyi-sembunyi gitu karena adek dan mbak saya puasa. Nah, setelah saya memakan roti itu, saya disuruh buat minum obat antimo sama bapak biar tidak mabuk lagi. Setelah saya meminum obat itu, saya mulai merasakan ngantuk, jadi saya mencoba untuk tidur. Saya tidak bisa mengecek HP, karena kalau saya buka HP, pasti kepala saya mulai pusing. Saat sampai di rumah saya, dan keluarga saya memutuskan untuk beristirahat sebentar. Kami berhenti di rest area. Setelah beberapa menit saya beristirahat, bapak saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Singkat saja, saya sudah sampai di Akenopan, karena saya dan mbak ladek saya belum membeli sandal buat esok lebaran, jadi kami berhenti di sebuah toko sandal dan sepatu. Karena kami kurang suka dengan sandalnya, jadi kami memutuskan untuk pindah ke toko selanjutnya. Saat di toko selanjutnya, kami juga kurang suka dengan sandal di situ, karena model-model lama gitu. Mama, saya sedang membeli baju untuk anaknya om saya. Karena mama pernah janji untuk membelikan baju anaknya om saya. Berhubung kami sampai di rumah nenek pukul 17.48 menit, kami tidak ke rumah nenek dulu karena kami mau mencuci mobil di Duur Semir yang berada di simpang rumah ibu saya. Awalnya saya mau mampir ke rumah ibu saya, pas saya telepon ternyata ibu saya di rumah nenek saya. Karena mau takbiran di situ, keluarga kami memutuskan untuk manggang-manggang. Jadi pada di situ semua tempat cuciannya pun sedang ramai sekali. Berhubungan sudah menjelang buka puasa, mama dan mbak adik saya puasa, jadi mama saya memutuskan untuk mengajak kami untuk makan bakso dan mie ayam. Pas kami sudah pesan, tempatnya lumayan ramai. Selang beberapa menit kemudian pesanan kami telah sampai di situ. Mama saya pesan mie ayam bakso, saya pesan mie ayam bakso, juga mbak saya pesan mie ayam, dan adik saya pesan mie ayam juga. Di situ kami mulai untuk meraciknya. Saat saya sedang menuang sausnya, karena penjualnya kurang rapat menutup sausnya, jadi sausnya tumpah ke mie ayam bakso saya. Adik saya dan mbak saya menertawakan kejadian itu. Saya takut mama saya marah, jadi saya mencoba buat sedikit untuk mengasih saus yang tumpah itu ke mbak dan adik saya. Setelah itu saya coba mencampurkan kecap ke dalam mie ayam saya agar tidak terlalu pedas. Setelah kami siap makan, kami langsung menuju ke Duur Semir karena mobilnya sudah selesai dicuci. Setelah itu, kami memutuskan untuk pulang ke rumah nenek karena keluarga saya sudah menunggu kami. Setelah sampai di rumah nenek, selesai salam-salaman, saya dan adik saya disuruh untuk mandi agar bisa bergantian dengan yang lain. Setelah kami mandi, kami ke belakang rumah nenek. Di situ keluarga saya sedang manggang ikan dan ayam. Di situ kami salam-salam dengan yang lain. Setelah salam-salaman, saya mencari kakak sepupu saya. Kemudian saya ketemu dengannya, terus kami bercerita-cerita. Gak lama dari situ ayam dan ikan sudah matang, jadi kami disuruh untuk makan. Berhubung saya adik mbak mama sudah kenyang, jadi kami memutuskan untuk kongsi saja. Setelah kami makan itu, kami melanjutkan cerita kami tadi. Nah, selesai cerita kami memutuskan untuk jalan-jalan, tapi tidak boleh karena orang tua kami takut terjadi sesuatu pada kami. Karena kan malam itu sangat ramai sekali, karena kami tidak dibolehkan jalan-jalan, jadi kami memutuskan untuk main game. Di pertengahan kami, saat bermain game, mama saya mengajak saya dan adik saya untuk mencari sendal. Berhubung saat di Akenopan kami kurang suka dengan modelnya, jadi kami tidak jadi membeli sandal tersebut. Setelah sampai kami di toko sendalnya, ada sendal yang saya dan adik saya suka, jadi kami memutuskan untuk membeli yang sama. Setelah kami membeli itu, kemudian kami pulang dan gantian dengan mbak saya yang membeli sandal.
Setelah sudah selesai Mbak saya membeli sandal, ia pun pulang, jadi kami melanjutkan game yang tertunda tadi. Setelah kami selesai bermain di situ keadaannya sudah malam pukul 22.29, jadi kami disuruh tidur agar besok Mbak dan adik saya tidak telat untuk sholat Idul Fitri. Singkat saja sudah pagi kami bangun jam 6.15, jadi Mbak dan adik saya bersiap-siap untuk pergi sholat Idul Fitri. Setelah mama, nenek, mbak, adik, bapak pada berangkat, jadi saya disuruh untuk nyapu rumah. Setelah nyapu rumah saya memutuskan untuk mandi, agar setelah mereka pada pulang kami bisa sarapan bareng. Setelah saya mandi, saya memakai baju baru. Setelah saya memakai baju, saya menyiapkan sarapan kami. Setelah saya menyiapkan sarapan, mereka sudah pada pulang, jadi kami memutuskan untuk sarapan terlebih dahulu sebelum maaf-maafan ke rumah saudara saya yang lain. Setelah kami sarapan, kami mulai sungkeman sama nenek, mama, bapak. Setelah sungkeman, kami memutuskan untuk pergi ziarah ke kuburan kakek saya dan buyut saya. Setelah itu kami pun pulang dan langsung ke rumah keluarga kami yang lain. Tapi saya dan mbak adik saya memutuskan untuk pulang sebentar karena ingin memakai sandal yang kemarin kami beli. Setelah kami memakai sandal itu, kami langsung ke rumah makuat kami yang berada di sebelah rumah nenek, jadi kami bersalam-salaman. Setelah itu kami diberi THR kami bersama-sama untuk ke rumah keluarga kami selanjutnya. Dan setelah itu, kami berfoto-foto. Selesai foto-foto, kami memutuskan untuk pulang ke rumah karena sangat lelah.